Seandainya ada tsunami datang, itu apakah yang tenggelam hanya yang maksiat saja atau yang taat juga kena? Yang taat juga tenggelam. Seandainya hujan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu terjadi kabut asap berminggu-minggu atau bahkan kadang berbulan-bulan, ini yang kena infeksi saluran pernafasan bukan hanya yang maksiat saja, yang taat-taat juga kena. Seandainya sekarang ada penyakit, ada virus dan lain sebagainya, yang kena virus bukan hanya yang berbuat maksiat saja, yang taat-taat juga kena. Kenapa terjadi seperti ini? Adanya pembiaran. Saat terjadi kemaksiatan, yang tidak bermaksiat membiarkan. Budaya amar ma'ruf dan nahi mungkar benar-benar sudah hilang dari kehidupan kita, sehingga kita menganggap saat ada seseorang yang amar ma'ruf kepada kita atau ada orang yang nahi mungkar kepada kita menganggap itu sebagai satu bentuk ikut campur dengan urusan orang lain. Kita tersinggung, kita tidak terima, kita merasa direndahkan, kita merasa dianggap nggak tahu apa-apa, sehingga dengan lancangnya kita katakan, kau ini tahu apa, sok-sok ngasih tahu aku. Kamu itu tahu apa, kok sok-sok ngasih nasihat. Udahlah, urusin dulu diri kamu. Bahkan lebih buruknya lagi, saat ada orang yang amar ma'ruf atau nahi mungkar kepada kita mengungkit kesalahan yang ada pada dirinya. Seandainya dia mengingatkan kita tentang sholat, kita ungkit kejelekan yang ada pada dirinya dalam hal yang lain. Anak sendiri waktunya sholat keliaran kemana-mana dibiarkan, sok-sok ngasih tahu orang untuk sholat. Lihat ini jeleknya. Saat amar ma'ruf dan nahi mungkar sudah benar-benar hilang, jangankan di orang lain, bahkan dalam diri kita sendiri pun kita alergi dengan ini. Padahal tidaklah ada satu nabi pun, tidaklah ada satu rasul pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi ini kecuali kepada umatnya yang mereka lakukan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kerjaannya para nabi, itu kerjaannya para rasul, dan itu yang dilanjutkan oleh para ulama. Kalau seandainya kita membenci amar ma'ruf dan nahi mungkar, jangan-jangan naudzubillah, orang yang benci dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini, jangan-jangan kalau dia hidup di zamannya nabi atau dia hidup di zamannya para rasul, dia akan berada pada barisannya orang-orang munafik yang menyembunyikan iman seolah-olah dia beriman dan percaya, padahal dalam hatinya sama sekali tidak suka dengan hal tersebut. Dalam hatinya sebenarnya nggak terima, dalam hatinya sebenarnya benci dengan nasihat-nasihat itu. Jangan-jangan begitu. Kenapa? Para ulama ini pewarisnya Nabi. Sebagaimana dia bersikap begitu kepada para ulama, ya berarti seandainya dia hidup di zaman Nabi pun, dia akan bersifat dengan sifat yang sama kepada para Nabi dan para Rasul. Makanya sampai Allah peringatkan, wattaqu, takutlah kalian, fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada suatu azab yang turunnya azab itu tidak hanya akan menimpa kepada yang zalim saja, yang tidak ikut zalim ikut kena. Lah coba kalau sudah musim PPKM seperti ini, apa yang disuruh tutup yang dosa saja, yang baik-baik pun kena suruh tutup juga. Yang baik-baik pun ya kena susah juga kerjanya, susah juga jualannya, susah juga kehidupannya, merata ke semuanya. Padahal mungkin awal mula terjadinya ini semua karena sebagian ada yang berzina, sebagian ada yang dengan leluasa minum khamar, sebagian ada yang menganggap enteng meninggalkan sholat, sebagian ada yang dengan santainya keluar rumah tanpa menutup aurat, sebagian membiarkan adanya pergaulan bebas di kalangan anak-anak mudanya. Semuanya diam. Akhirnya sudah tidak terbendung lagi, sudah azab tidak tertahan lagi. Orang-orang soleh yang mendoakan pun kadang-kadang doanya egois, doa hanya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Umat nggak didoakan.
Waktu minta ampunan sibuk untuk dapat ampunan bagi dirinya sendiri. Umat nggak didoakan. Jadi jangankan mengingatkan, kadang doakan saja tidak. Menunjukkan bahwa di dalam hatinya memang benar-benar tidak ada kepedulian kepada umat ini. Nabi SAW pernah mengancam. Dalam hadisnya beliau katakan, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak pernah mementingkan, yang tidak pernah memperdulikan urusannya umat Islam, ya maka orang ini bukan bagian dari umat Islam. Enggak peduli dengan apa yang terjadi kepada umat. Enggak peduli dengan apa yang terjadi pada umatnya Nabi Muhammad ini. Dulu